Dengar Yesus berjalan di sekitarmu, cari yang menderita supaya sembuh. Lalu ia berkata, sekarang bersih engkau yang menderita, rindu kasih-Mu, rindu kasih-Mu, rindu kasih-Mu. Hai, mari dan datanglah kepada, lihat mata air hidup yang mengalir penuh, serta masuk dalamnya, tentu kau sembuh. Bukankah kalau kita memikirkan orang dalam faham apapun itu berlomba dan berusaha untuk menjadi baik, menjadi layak, menjadi berkenan kepada Allah. Tapi masalahnya sejak awal Allah sudah ngomong, semua boleh kamu makan, boleh dimakan. Satu saja jangan dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kamu mati. Apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 2:17 dikatakan, dilanggar. Kalau begitu, bagaimana terjadi dengan banyaknya hukum yang ada sekarang ini? Satu saja dilanggar. Bagaimana dengan kalau yang banyak? Makanya pastilah banyak pelanggaran. Apalagi dikatakan selanjutnya di ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Itu sebabnya dulu saya bertanya-tanya, pastilah Tuhan Allah itu enggak bodoh lah. Pastilah dia enggak dungu, pelupa. Pasti tidak. Kalau satu saja jangan dan dilanggar. Tetapi mengapa ia memberikan saat berperaturan? Dulu itu pertanyaan saya. Ternyata hukum itu diberikan karena permintaan orang Israel sendiri. Dan bukan maunya Tuhan atau hatinya Tuhan. Ini baru masuk akal. Karena di dalam Keluaran 19 ayat 1-5 dikatakan Allah mau menopang sebagaimana mereka berada dalam kasih karunia Abraham. Tapi lihatlah kesombongan mereka. Di dalam ayat 8 itu dikatakan seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Cek sombong. Satu saja dilanggar, apalagi segala yang difirmankan Tuhan. Bukankah itu sama dengan mereka katakan, Tuhan jangan berkati kami berdasarkan kasih karunia Abraham, tapi berkati kami berdasarkan apa yang kami lakukan. Saudara tahu apa reaksi Tuhan? Di dalam ayat 12 dikatakan, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata,
Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Ini batas suci loh. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Padahal kalau kita menilik bagaimana mereka keluar dari Mesir, proteksi Allah yang mereka nikmati. Meskipun mereka ngomel, gerundel, ngedumel, dan lain-lain. Itu tidak dihiraukan. Tidak digubris. Tapi lihatlah pada waktu mereka sudah ngomong. Kami akan lakukan, jangan lagi diproteksi berdasarkan kasih karunia Abraham. Begitu proteksi itu dicabut. Ngomel sedikit, habis. Gerundel sedikit, dicokot ular. Itulah awalnya. Karena Allah menghormati pilihan mereka, maka muncullah 10 hukum yang dalam kitab Imamat menjadi 613. Duh. Bisa tak sampean ngelakoni? Iso tak ngelakoni? Oke, sebagai orang Kristen pasti kita sudah tahu bahwa Allah tidak menciptakan makhluk jahat. Tetapi yang pasti dia memang menciptakan makhluk sempurna tanpa dosa yang kemudian berubah menjadi jahat. Demikianlah awalnya iblis adalah malaikat yang berkedudukan tinggi, yang jatuh karena ambisi yang membuatnya memberontak. Dan ini merupakan bentuk sejarah konkret yang dicatat oleh Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Ya, meskipun iblis ini sudah terpenjara dalam belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar atas dosa mereka, kata Yudas 1 ayat 6. Namun masih tetap ada yang berkeliaran sana kemari. Disebut sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Kata Kolose 2:15 dan Efesus 6 ayat 12. Para iblis yang sudah jatuh sepertiga dari jumlah malaikat yang mengikuti setan sebagai pimpinan mereka. Dan berperang melawan malaikat kudus. Menggagalkan rencana dan menghalangi umat Allah. Setan dan iblisnya ini berusaha terus menerus menghancurkan karya Allah dan ciptaannya. Dan menipu siapapun yang dapat ditipu. Para iblis digambarkan sebagai roh jahat, sebagai roh najis, sebagai roh pendusta. Itu dalam Matius 1, 10, Wahyu 12 dan 9. Setan dan iblisnya menipu dunia, melancarkan doktrin palsu, menyerang orang Kristen, dan melawan malaikat kudus. Terus continue dia melakukan itu. Itulah taktiknya sejak awal kejatuhannya. Ia mau menjadi seperti Allah yang maha tinggi. Itu baru masuk akal. Dusta demi dusta yang sampai hari ini berlangsung. Di mana setan mendustai umat manusia supaya ia disembah. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, kenapa ya dia mengaum-ngaum? Kok gak diem-diem?
Dengan mengaum-ngaum itu dia memberi kesan menakutkan. Kenapa? Karena giginya sudah rontok, dicabuti oleh Yesus. Jadi iblis atau malaikat yang sudah jatuh, yang adalah musuh Allah dan ciptaannya ini, dia terus berupaya untuk supaya kita menyembah dia. Namun jangan lupa, dia, iblis, dan pengikut-pengikutnya adalah musuh yang telah dikalahkan. Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Untukmu dan untuk yang fokus kepada karya sempurna Kristus di atas kayu salib, yang membenarkanmu, menyucikanmu, menguduskanmu selama-lamanya. Gak perlu takut. Gak perlu takut. Karena roh yang ada di dalammu dan di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi sekarang kalau begitu, siapa yang dapat ditelannya ya? Lihat, dia berusaha membuatmu untuk menjadi benar dengan mentaati hukum. Saat saudara tidak mampu, ia akan menuduh dan mendakwamu. Itulah sebabnya ia disebut pendakwa para saudara kita. Hal itu tidak usah mengherankan katanya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Tentu kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Jadi setan mendorong manusia untuk membentuk kebenaran sendiri. Kebenaran semu yang punya bentuk. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Tapi tidak punya kuasa. Sementara kebenaran Kristus tidak akan memperhitungkan dosamu sekalipun engkau bersalah. Kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dari dirimu. Roma 4 ayat 4 sampai 5. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa menelanmu yaitu dengan memalingkan fokusmu. Memalingkan fokusmu dari Tuhan Yesus yang mampu, yang bisa memproteksimu atau membackup. Tapi ya, apa boleh buat? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, saudara, maka ia tertutup bagi orang yang akan binasa. Karena ilah zaman ini, ingat, dia disebut ilah zaman ini, telah membutakan pikiran orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya, mereka dibutakan sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah yang membuatmu benar, kudus, layak, berkenan selamanya. Kata 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jadi tidak ada solusi lain kecuali engkau dan aku hanya mau keluar dari faham yang hanya berdampak kematian di dalam kehidupan. Dan hanya berfokus kepada kasih karunia yang memerdekakan dan membuat hidup lebih daripada hidup. Mau. Amin.